Jadi dari setiap pengukuran noise acak yang kita baca tuh itu lebih rendah dari yang seharusnya. Yang seharusnya adalah apa yang kita ukur ditambahkan dengan 2,5 dB lebih besar 2,5 dB. Ya. Jadi yang kita ukur itu lebih rendah dari yang seharusnya. Seharusnya adalah yang kita ukur tambah dengan 2,5 dB kita naikkan dari setiap pengukuran noise acak ya dalam mode tampilan logaritmik tentunya. Pertimbangan lebih jauh adalah integration of reading noise acak. Pada spektrum analis, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan video filter. Bandwidth video harus lebih kecil sekali daripada bandwidth IF yang harus digunakan. Di mana setting video filter kira-kira 100 kali lebih kecil daripada bandwidth IF yang memberikan efektif averaging. Jadi kalau saudara menggunakan spektrum, coba lihat di sana di front panelnya, itu ada namanya video filter. Ada nama video filter. Ya. Nah, video filter ini harus kita terapkan untuk mengaveraging dari pembacaan kita. Di mana bandwidth video ini harus kita tentukan lebih kecil. Ya, jadi video filter yang kita terapkan dengan bandwidth video yang harus lebih kecil daripada bandwidth IF yang kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan bandwidth IF si RBW-nya spektrum adalah 100 kHz, maka bandwidth video dari video filter yang kita tentukan harus lebih kecil. Misalkan 1 kHz atau lebih kecil daripada itu kalau memungkinkan masih bisa silakan. Oh, lebih baik ya. Di mana setting video filter ini kira-kira 100 kali lebih kecil. Jadi kalau kita gunakan bandwidth RBW waktu mengukurnya adalah 100 kHz, berarti bandwidth video filter yang kita gunakan 100 kali lebih kecil berarti 1 kHz. Nah, 1/100 dari 100 kHz adalah 1 kHz. Ya. Padahal kalau bisa memungkinkan lebih kecil lagi boleh. Ya tergantung spektrumnya. Ada spektrum yang mampu memberikan bandwidth lebih kecil dari 1 kilo, misalkan 10 Hz atau bahkan 1 Hz ada, ya lebih kecil lagi. Seperti yang tunjukkan di sini. Lihat nih. Jadi di atas menunjukkan hasil pengukuran yang ditampilkan oleh Spectrum Analyzer sebuah noise acak, sebuah noise acak. Nah, noise acak ini kan kalau kita lihat, ya, ini kan levelnya bisa di atas, bisa yang di bawah kan, oke? Jadi ada maksimum dan minimumnya. Nih, ini adalah maksimumnya, ini minimumnya. Jadi kita nggak tahu mana yang benar. Oleh karena itu agar supaya bisa bisa mengukur dengan lebih teliti, lebih akurat, maka Mhm. kita terapkan video filter yang ada pada spektrum. Coba kamu lihat aja di front panelnya itu ada video filter. Nah, video filter yang gunakan bandwidthnya adalah harus jauh lebih kecil dari bandwidth AF yang kita tentukan ini. Misalkan kita memperoleh penggunaan ini dengan menggunakan RBB 100 kHz misalkan ya. Agar supaya kita dapat mengaveraging ini, kita gunakan bandwidth video filter yang lebih kecil. Dibilang tadi 100 kali lebih kecil, berarti kalau kita gunakan RBB 100 kHz, maka kita gunakan video filternya 1 kHz menjadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita lakukan averaging secara bertahap, pertama-tama misalkan RBB 100 kHz, filter video yang kita tentukan adalah ini ya. Ini yang A, ini dalam kondisi eh, off, jadi filternya off. B, ini kondisi kita menggunakan 10 kHz bandwidth. Kita lihat semakin jelas kan. Lalu yang berikutnya, yang C, yang ini, kita menggunakan video bandwidth yang 100 Hz, 100 Hz. Sedangkan satu lagi yang ini, video bandwidth yang kita gunakan 10 Hz. Jadi semakin kecil video bandwidthnya, maka akan semakin jelas noise yang kita ukur merupakan
seperti garis lurus kayak begini, nggak seperti yang gambar yang di A tadi. Ini kan jadi ada maksimum minimumnya kan ya. Jadi untuk dapat mengukur secara lebih pasti, kita gunakan averaging dengan cara kita memperkecil video bandwidth-nya. Ini dari berapa? Dari 100 kHz. Ya, dari 10 kHz kita kurangi menjadi 100 Hz. Lalu kita kurang lagi menjadi 10 Hz, semakin kecil. Kalau memungkinkan, si spektrum masih apa? Punya kemampuan untuk memperkecil bandwidth sampai 1 Hz lebih bagus. Ya. Ini namanya eh, apa? Resolution bandwidth-nya. Ya. Oke, jelas ya. Jadi biasanya kalau si spektrum punya bandwidth-nya makin kecil, itu spektrumnya semakin teliti. Ya. Akan semakin teliti dan akan semakin mahal harganya. Jadi kalau LBWC spektrum itu bisa kita perkecil terus, maka memungkinkan ini menjadi spektrum yang lebih bagus, lebih baik ya, karena lebih lebih presisi. Oke, ya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam setiap pengukuran noise acak itu kalau kita baca agak sulit, sebabnya seperti gambar A itu ada nilai maksimum dan minimumnya. Kita gunakan averaging. Kita averaging kan, kita rata-ratakan dengan menggunakan video filter dengan bandwidth yang sekecil-kecilnya. Dan sampai kita memperoleh gambar seperti yang di D ini, A, B, C, D ya, sehingga kita dapat mengukur dengan pasti berapa level noise-nya. Dan selain itu juga, ya, dengan menggunakan fitur ini, kita dapat melihat signal dalam noise. Seperti yang digambar di A itu kan kita ngelihat bahwa di dalam noise itu ada signal sebetulnya. Ada signal, ya. Dengan cara kita memperkecil video filternya, maka kita akan tampak di sini bahwa sinyalnya sudah mulai muncul dan dapat kita ukur berapa signal dalam noise tersebut. Nah, jadi video filter itu sebenarnya ada selain daripada untuk mengaveraging pembacaan noise yang sulit dibaca itu, juga untuk melihat bila mana ada signal di dalam noise. Ya, karena kalau signal dalam noise itu kadang-kadang sinyalnya ketahuan berapa level signalnya. Tapi setelah noise-nya kita reduce, kita kurangi terus, pembacaannya semakin jelas dengan cara kita memperkecil video filternya sekecil-kecilnya sehingga si, si sinyal itu akan mulai nampak. Dan nampak begini baru kita dapat mengukur berapa level signal tersebut. Ya. Oke, jadi ringkasan dalam pengukuran noise acak. Jadi pertama, pengukuran noise terdiri pada dua langkah tersebut. Yang pertama, kita ukur level sinyal dalam dBm. Sinyalnya maksudnya sinyal noise tersebut dalam dBm. Ya, seperti gambar A tadi. Ya. Lalu kita tambahkan dengan faktor 0,5 dB ini faktor koreksi. Karena apa? Dikatakan tadi bahwa apa yang kita baca itu seharusnya lebih besar dari yang seharusnya. Jadi yang kita baca, maaf, yang kita baca itu sebetulnya lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi yang seharusnya adalah lebih besar dari yang kita ukur. Berapa sebesar apa? Sebesar 2,5 dB. Berarti dari hasil pengukuran kita harus kita tambahkan dengan faktor koreksi 2,5 dB. Jadi kalau misalkan kita ngukur level noise-nya sebesar minus 10 dBm, misalkan ya, maka kita tambahkan dengan 2,5 dB menjadi minus 7,5 dB. Begitu. Lalu setelah itu kita normalisir ke bandwidth daya noise. ah, Seperti yang contoh di sini. Jadi sebuah sinyal noise diukur sebesar minus 35 dBm dalam bandwidth RBW 10 kHz. Ini dalam bandwidth noise 10 kHz. Level diinginkan dalam dBm per hertz bandwidth. Ya. Ini merupakan satuan standar untuk menyatakan noise acak, yaitu dBm per hertz bandwidth. Kalau untuk impulse noise adalah dB microwatt per megahertz bandwidth atau watt per megahertz bandwidth. Yang pertama kita tambahkan 2,5 dB untuk memperoleh dari minus 35 dBm tambah 2,5 dB menjadi 32,5 dBm, masih dalam bandwidth 10 kHz digunakan. Lalu kita hitung faktor koreksinya. Nah, karena faktor koreksinya adalah bandwidth per 1 Hz, kalau kita menyatakan dalam dBm per 1 Hz bandwidth,
Lalu si bandwidth IF yang kita berikan adalah 10 kHz. Kita sudah katakan bahwa harus kita kalikan dengan faktor pengalih 1,2. Ya, berarti bandwidthnya adalah 1,2 kalikan dengan 10 kHz adalah 12 kHz per 1 Hz bandwidth. Itu 40,8 dB. Ini adalah faktor koreksi. Jangan lupa bahwa bandwidth IF yang kita tentukan itu harus kita kalikan dengan faktor 1,2. Ya. Berarti kita menormalisir terhadap bandwidth 1 Hz bandwidth. Nah, setelah itu baru ya kita lanjutkan. Level kita yang kita ukur dalam minus 35 setelah kita tambahkan faktor korelasi 2,5 dB menjadi minus 32,5 dBm per 12 kW bandwidth. 12 kW itu dari mana? Dari 10 kilo kalikan dengan faktor 1,2 ya. Itu adalah minus dikuranginya dengan faktor korelasi 40,8 dB. Minus 40,8 adalah minus 73,3 dBm per Hz bandwidth. Ini merupakan hasil akhir dari pengukuran kita, pengukuran noise acak besar minus 73,3 dBm per Hz bandwidth. Ya, jadi kuncinya adalah pertama, ya, pertama dari pembacaan kita, hasil pembacaan kita dari sebuah noise acak kita ukur dengan spektrum analisa itu dalam dBm, ya. Kita tambahkan dengan faktor 0,5 dB, kita naikkan. Nah, dikatakan bahwa apa yang kita baca sebetulnya lebih rendah dari yang seharusnya. 2,5 dB dari mana? Dari faktor korelasi detektor dengan log shaping tadi udah kita bahas. Lalu setelah itu kita normalisir ke bandwidth daya noise uh, dalam hertz bandwidth. Contoh, misalnya, sinyal diukur sebesar metrik 5 dBm dalam bandwidth 10 kHz. Kita gunakan bandwidth RBB 10 kHz. Kita peroleh minus 5 dBm. Lalu level akhirnya diinginkan dalam satuan dBm per hertz. Pertama-tama kita tambahkan ya pembacaan metrik 5 dBm itu dengan faktor korelasi 2,5 dB menjadi minus 32,5 dBm. Masih dalam bandwidth 10 kHz. Kan. Lalu kita hitung fotokoreksinya. Itu fotokoreksi adalah bandwidth ukuran dibagi dengan 1 Hz bandwidth. Mana bandwidth noise yang kita tentukan kan 10 kHz kan ya. Itu kita kalikan dulu dengan fotokoreksi 1,2 menjadi 12 kHz bandwidth per 1 Hz karena kita menyatakan dalam dBm per Hz bandwidth. Fotokoreksinya adalah 10 log 12 kHz per 1 Hz bandwidth adalah 40,8 dB. 10, kenapa 10? Kan di sini dah. Ya, kalau yang tadi, yang impuls, kita lihat impuls di sini. Kalau yang impuls masih ingat, yang punya foto koreksinya adalah kalau yang impuls, foto koreksinya 20 log. Kenapa 20 log? Karena di sini tegangan. Ya. 20 log, 40 kHz per 1 MHz, itu foto koreksinya. Satuannya kan nyatakan dalam per megahertz bandwidth kita normalisir terhadap apa 1 megahertz bandwidth. Ya. Tapi ingat di sini kita gunakan 20 log. Kenapa 20 log? Karena di sini tegangan. Sedangkan pada daya acak, di sini kita gunakan faktor koreksinya adalah 10, 10 apa? 10 eh 10 log, 10 log 12 kHz per 1 Hz bandwidth. Ya. Ingat kalikan dengan 1,2. Kalau di input itu nggak kalikan 1,2 kan? Lihat di sini perbedaannya. Lihat di sini kan nggak ada faktor pengalih terhadap bandwidth IF sebesar 1,2 bandwidth nggak tetap aja 140 kHz bandwidth kita gunakan langsung kita normalisir terhadap pegangan bandwidth. Ya, jelas ya. Tapi dalam nos acak bandwidth IF yang kita berikan tentukan dari LBW kita kalikan dengan faktor 1,2 begitu. Ya, jadi hasil akhirnya adalah bagaimana?
Misalnya adalah level tadi minus 32,5 dBm per 12 kilowatt bandwidth, kurangnya 40,8 dB per hertz bandwidth sama dengan minus 73,3 dBm per hertz bandwidth. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Baik, sekarang siapkan kertas ya. Kita latihan bersama. Siapkan kertas selembar. Dalam pengukuran input noise. Dalam pengukuran input noise diperoleh level minus sebesar minus eh, 60 dBm pada bandwidth IF RBW sebesar 100 kHz bandwidth ya. Jadi dalam pengukuran input noise diperoleh level sebesar minus 60 dBm pada bandwidth 100 kHz bandwidth. Ini merupakan bandwidth RBW yang kita tentukan dalam pengukuran ya. Nyatakan hasil pengukuran tersebut dengan satuan dB microwatt per megahertz bandwidth. Itu aja ya. Lalu yang nomor dua, dalam pengukuran noise acak diperoleh level sebesar minus 47 dBm dalam bandwidth 100 kHz. Ya. Nyatakan pengukuran tersebut, intensitas noise tersebut dalam dBm per hertz bandwidth. Jelas ya? Datanya, Apa? boleh tolong diulang lagi? Ulang lagi. Baik, nomor satu. Nomor satu dalam pengukuran noise impulse diperoleh level sebesar minus 60 dBm dalam bandwidth 100 kHz bandwidth. Oke. Nyatakan hasil pengukuran tersebut dalam satuan dB microwatt per megahertz bandwidth. Oke. Nah, sekarang nomor dua dalam pengukuran dosis acak diperoleh hasil pengukuran sebesar minus 47 dBm dalam bandwidth 100 kHz. Nyatakan hasil pengukuran dosis acak tersebut dalam satuan dBm per hertz bandwidth. Itu aja. Ya. Jelas kan? Oke. Kerjakan.